Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Syarat-syarat seorang perawi dan proses transformasi pada mata kuliah studi hadis yang dibimbing oleh Pak Dadang Firdaus. Kami dari kelompok 8, perkenalkan saya Dinda Aziza. Saya Nasri Ranti. Saya Lutfia Nur Aini. Baiklah, yang pertama saya di sini akan membahas latar belakang perawi hadis. Latar belakang perawi hadis. Periwayatan hadis adalah menerima dan menyampaikan hadis serta menyandarkan pada guru-guru dengan menggunakan lambang-lambang periwayatan. Dalam proses periwayatan, hadis ini melibatkan seseorang yang disebut perawi hadis. Perawi atau periwayat hadis adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan semua yang pernah didengar dan diterima dari seorang guru dan menyampaikan kepada orang lain atau murid. Bentuk jamaknya adalah ruwah. Sedangkan perbuatan penyampaian hadis tersebut disebut dengan riwayah atau meriwayatkan hadis. Tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dapat diterima sebagai hujjah karena ada hadis yang benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Ada hadis yang diragukan dari Nabi, yaitu hadis dhaif, dan bahkan ada yang benar-benar tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis maudhu'. Salah satu faktor penyebab diterima atau ditolaknya suatu hadis terletak pada keberadaan para perawi hadis itu, baik dari segi kualitas pribadi maupun kapasitas intelektual mereka. Karena itu, para ulama menetapkan syarat tertentu agar perawi hadis dapat diterima hadis-hadis yang diriwayatkan. Saya Nasri Ranti, saya akan menjelaskan tentang syarat perwari hadis. Nah, secara umum terdapat dua syarat perwari hadis. Yang pertama, perwari hadis harus adil. Dapat dipahami bahwa adil adalah suatu watak dan sifat yang sangat kuat dan mampu mengarahkan orang untuk berbuat ketakwaan, menjauhi perbuatan mungkar dan segala sesuatu yang dapat merusak sifat muru'ah. Seorang perwari dapat disebut adil apabila memenuhi 4 syarat, yaitu selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun, tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan, dan tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan. Nah, yang kedua, perwari harus dabit. Seorang perwari dikatakan dabit apabila perwari tersebut mempunyai daya ingatan dengan sempurna terhadap hadis yang diriwayatkan. Yang dimaksud dengan kuat ingatannya dabit adalah bahwa ingatannya lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat, saja menerima hingga menyampaikan hadis kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja dikehendakinya, maka ia disebut dabil sadar. Kalau yang disampaikannya itu berdasarkan catatannya, maka disebut dabit kitab. Para ulama hadis mencaratkan bahwa dalam menerima suatu hadis, hendaklah dipilih hadis yang diriwayatkan oleh perwari yang bersifat adil dan dabit. Perwari yang memiliki kedua sifat tersebut disebut thiqah. Pengertian tahammul wal ada. Yang pertama adalah tahammul al-hadis. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Dalam masalah tahammul ini sebenarnya masih banyak perdebatan di antara para kritikus hadis terkait dengan anak yang masih di bawah umur atau belum balik, apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis, yang nantinya juga berimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Karmani, boleh dan tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur balik atau malah sebaliknya. Secara rinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para perawi sehingga hadis yang diriwayatkan dapat diterima terlihat pada unsur-unsur adil dan dobit, sebagaimana dijelaskan di atas. Karena itu, syarat-syarat perawi adalah: yang pertama, Islam; yang kedua, berakal; yang ketiga, baligh; yang keempat, adil; yang kelima, kuat hafalannya atau dobit. Ada'ul al-hadis. Ada secara etimologis berarti sampai atau melaksanakan. Secara terminologis, ada berarti sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportasekan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru.
karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadis, usul, dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat-syarat tahammul al-hadis. Adapun syarat-syarat bagi seseorang yang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain adalah: 1. Penerima harus dobit atau memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua, berakal sempurna. Yang ketiga, tamyiz. Syarat-syarat adaul hadis. Adapun untuk mencapai tingkatan ada adalah seseorang harus memenuhi 4 syarat, yaitu Islam, baligh, adil, dobit. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang lafaz-lafaz dan marotib tahammul wal ada. Di dalam lafaz-lafaz marotib wal ada terdapat 8 metode dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis, yaitu yang pertama asima min lafdi syekh, yaitu seorang perawi dalam penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung dari syekh, baik syekh itu menyampaikan bacaannya berdasarkan hafalan ataupun catatannya. Adapun lafaz yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis atas dasar asima adalah yang pertama sami'na ataupun sami'tu, yang artinya aku telah mendengar ataupun kami telah mendengar. Yang kedua, hadatsana ataupun hadatsani, yang artinya seseorang telah menyampaikan hadis kepada saya ataupun kami. Metode yang kedua yaitu al-qiraah ala syekh. Maksudnya ialah seorang perawi membacakan hadis dan syekh mendengarkan, baik yang membaca itu sang perawi ataupun orang lain. Riwayat hadis yang dibacakan itu boleh berasal dari catatannya atau dari hafalannya, sedangkan syekh menyimak dan mendengarkan dengan teliti melalui hafalannya atau melalui catatannya. Nah, lafaz-lafaz hadis menurut metode ini ialah yang pertama qiraat alaih, yang artinya aku telah membacakan di hadapannya. Yang ketiga adalah metode al-ijazah. Maksudnya ialah izin untuk meriwayatkan baik dengan ucapan maupun dengan catatan. Yaitu seorang guru memberikan catatannya kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya, baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun pada metode ini, lafaz yang digunakan pada penyampaiannya yaitu hadatsana ijazah, yang artinya telah menyampaikan riwayat kepadaku dengan disertai izin. Metode yang keempat adalah munawalah. Maksudnya ialah seorang syekh memberikan naskahnya kepada seseorang disertai ijazah atau memberikan naskah terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Jadi, hadis yang diperoleh dengan metode munawalah yang disertai ijazah dengan ijazah boleh untuk diriwayatkan, sedangkan yang tanpa ijazah tidak diperbolehkan, atau menurut pendapat yang sahih. Dan lafaz-lafaz yang digunakan pada metode munawalah ini adalah: yang pertama adalah naulani, yang artinya seseorang guru hadis telah memberikan naskahnya kepadaku. Dan lafaz-lafaz yang digunakan pada metode munawalah ini adalah yang pertama hadatsana munawalah, yang artinya telah menyampaikan riwayat kepadaku secara munawalah. Metode yang kelima yaitu al-kitabah atau al-mukatabah. Maksudnya ialah seorang muhadis menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitakan kepada orang tertentu, baik ia menulis sendiri atau dituliskan orang lain atas permintaannya. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan pada metode ini adalah yang pertama kitab ila fulan, yang artinya seorang guru hadis telah menulis sebuah hadis kepadaku. Yang kedua, hadatsani fulan kitabah, yang artinya telah menyampaikan riwayat kepadaku melalui koresponden. Metode yang keenam yaitu al-i'lam asy-syekh, yaitu ialah seorang syekh memberitahukan muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari gurunya, dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar si murid meriwayatkan. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa metode ini dianggap sah, sekalipun sebagian kecil menganggapnya tidak sah. Lafaz-lafaz yang dipakai pada metode ini adalah yaitu i'lamani syekhi bikaz, yang artinya guru hadis telah memberitahukan sebuah riwayat hadis.
Yang ketujuh adalah metode al-wasiyah. Maksudnya ialah seorang syekh ketika akan meninggal dunia atau bepergian memberi wasiat sebuah naskah hadis yang diriwayatkan kepada seseorang. Cara ini sebagaimana pendapat yang benar tidak diperbolehkan, sebab wasiat syekh kepada muridnya itu hanyalah berupa naskah, bukan pada masalah periwayatannya. Lafaz-lafaz yang digunakan adalah, yang pertama adalah hadatsani fulan wasiyah, yang artinya telah menuturkan kepadaku si fulan secara wasiat. Metode yang terakhir adalah metode wijadah, yakni seorang rawi menemukan hadis yang ditulis oleh orang yang tidak seperiode atau semasa, atau seperiode namun tidak pernah bertemu, atau pernah bertemu namun ia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari penulisnya. Wijadah juga tidak terlepas dari pertentangan pendapat antara yang memperbolehkan dan tidak. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan pada metode ini adalah yang pertama qiraat bi khat fulan kada, yang artinya aku telah membaca hadis tulisan seorang guru. Nah, itu tadi adalah lafaz-lafaz dan metode dalam penyampaian dan penerimaan hadis. Nah, lafaz-lafaz untuk menyampaikan hadis itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, lafaz meriwayatkan hadis dari bagi para perawi yang mendengar langsung dari gurunya. Yang kedua, lafaz riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri. Contoh-contoh lafaznya kalian bisa lihat dari materi yang kami lampirkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.